Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan terbaik. Kali ini kami akan menyampaikan terkait studi kasus infrastruktur bencana pembangunan hunian tetap pasca gempa bumi Kabupaten Cianjur tahun 2022. Gempa tersebut menyebabkan 56.548 bangunan rusak dan menelan 602 korban jiwa. Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan program pembangunan hunian tetap. Namun, pada saat pelaksanaannya mengalami berbagai kendala dan tantangan. Tantangan dalam pembangunan huntap ini mulai dari keterbatasan anggaran, kelemahan koordinasi, dan juga birokrasi yang lambat. Dengan adanya keterbatasan dan tantangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan huntap ini, masyarakat mulai mengeluhkan tentang lambatnya progres pembangunan huntap. Kapan huntap ini selesai dan juga kondisi tenda yang kian memburuk, masyarakat semakin tidak puas dan menuntut untuk segera dilakukannya percepatan pembangunan huntap. Baik, saya akan mulai bercerita dari awal supaya kita dapat memahami mengapa masyarakat menuntut untuk percepatan pembangunan huntap. Saya mulai dari awal, di mana betapa dahsyatnya gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 lalu, yakni mengakibatkan 16 kecamatan terdampak dan 180 desa dengan total kerugian material 56.548 bangunan rusak. Tak hanya itu, fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan ada 18 bangunan yang rusak dan ada 281 tempat ibadah yang rusak, 701 sekolah rusak, dan 18 kantor serta gedung mengalami kerusakan. Korban jiwa dalam gempa bumi ini tak tanggung-tanggung. Sebanyak 602 jiwa meninggal dunia akibat gempa 5,6 skala Richter. Setelah ini saya akan fokus ke dalam salah satu kecamatan yang terdampak dengan masyarakat dan bangunan yang mengalami kerusakan paling banyak, yakni Kecamatan Cijedil. Setelah gempa bumi pada tanggal 21 November tahun 2022, Bupati Cianjur segera menginstruksikan BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk melakukan penilaian dan pendataan kerusakan. Tim dari berbagai lembaga menemukan bahwa di Cijedil mengalami kerusakan paling parah dengan 153 rumah hancur dan 38 orang kehilangan nyawa. Setelah melakukan pendataan, pada bulan Desember tahun 2022, pemerintah daerah melakukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Data awal menunjukkan bahwa total kerugian mencapai miliaran rupiah. Pada bulan Januari tahun 2023, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun oleh BPBD dan Perkim diajukan ke BNPB. Proposal ini mencakup rencana untuk membangun hunian tetap dengan menggunakan teknologi rumah tahan gempa atau RISA. Anggaran untuk tahap awal ditetapkan sebesar 100 miliar untuk membangun 200 unit rumah di Kecamatan Cilaku dan 151 unit di Kecamatan Mande. Pada April tahun 2023, Kementerian PUPR mengumumkan bahwa pembangunan huntap tahap 1 di Kecamatan Cilaku sebanyak 200 unit telah rampung dan dihuni oleh masyarakat. Sementara itu, pembangunan tahap 2 di Kecamatan Mande dengan 151 unit juga selesai. Meskipun pembangunan telah selesai, masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang lambatnya proses dan kurangnya informasi dari pemerintah.
Hingga September tahun 2023, laporan menunjukkan bahwa rehabilitasi secara keseluruhan baru mencapai sekitar 80%. Kami merasa pemerintah tidak mendengarkan kebutuhan kami. Kami ingin proses lebih dipercepat dan adil lagi, ujar Bapak Asep selaku perwakilan warga dari Desa Cijedil. Meskipun sebagian besar huntap sudah berhasil dibangun, namun beberapa masyarakat masih keras menolak untuk relokasi karena mereka menganggap, yang pertama, lokasi relokasi jauh dari kerabat mereka. Yang kedua, lokasi relokasi jauh dari tempat mereka bekerja. Dan yang ketiga, relokasi dekat dengan tempat pembuangan akhir. Merespon hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur menyampaikan, alokasi dana siap pakai dari BNPB akan digunakan untuk mempercepat relokasi dengan memenuhi prasaratan kesehatan di lokasi baru, serta memastikan pelatihan kerja bagi warga terdampak. Proses pembangunan hunian tetap pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi efektif antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Kendala teknis dan komunikasi memperlihatkan perlunya pendekatan lebih inklusif dalam manajemen bencana agar hasilnya dapat dirasakan secara merata. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, program rehabilitasi diharapkan dapat berjalan dengan optimal dan membangun ketahanan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Salam tangguh.